Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Senang sekali ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Novia Riza MPD, di mana beliau adalah calon guru penggerak dari SMK Negeri 6 Malang yang kali ini akan membawakan sebuah materi tentang segitiga restitusi. Nah, apakah segitiga restitusi tersebut? Marilah kita dengarkan pemaparan beliau. Pada Bapak Novia Riza kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Atas waktu yang diberikan. sudah Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, bisa terdengar. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Riza. Saya adalah guru penggerak SMK Negeri 6 Malang. Saya yakin rekan-rekan sudah mengenal semua karena program ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas diseminasi ke rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru untuk menyampaikan hasil dari apa yang kami dapat dalam guru penggerak, yaitu salah satunya mengenai budaya positif, di mana budaya positif yang akan saya sampaikan itu adalah berhubungan dengan segitiga restitusi. Ya. Nah, ini nanti akan saya share langsung ke LMS, jadi bukan ke PowerPoint, jadi langsung ke LMS-nya. Akan saya share, saya mohon izin akan sekalian untuk share tampilan dari LMS yang sempat dipelajari. Ya. Apakah di layar sudah terlihat jelas? jelas. Ya, bisa. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran, walaupun ini untuk guru penggerak, intinya sebagai guru kita harus memahami apa itu restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi kira-kira yang membedakan antara disiplin positif dan budaya positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang ditanamkan kepada siswa yang pada akhirnya jika jadi kebiasaan itu akan menjadi budaya positif di sekolah yang jadi terbiasa melakukan disiplin positif yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian dalam penerapan restitusi, dalam membimbing murid berdisiplin positif, itu tujuannya agar murid menjadi merdeka. Merdeka di sini bukan berarti bebas ya, tetapi mereka melakukan segala sesuatu tanpa paksaan, tanpa reward and punishment, atau imbalan penghargaan, ya, mereka lakukan ataupun punishment berupa hukuman. Ya, jadi di TGP ini ngajari mereka sikapnya reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka, termasuk pada gurunya sendiri, ya, pada gurunya sendiri. Nah, ini ada sebuah contoh tentang bagaimana apa yang Anda lakukan kalau jadi guru. Kalau dalam ada kasus-kasus seperti yang di bawah ini yang saya sampaikan, ada sebuah acara pesta ulang tahun, kemudian ada teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Gitu. Kemudian Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk nemui tempat Anda di tempat itu. Apakah Anda meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Kemudian pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayar. Nah, apakah Anda sebagai pemilik akan menerimanya? Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan segitiga restitusi yang nanti akan
saya sampaikan, ya. Nah, maka itu Bapak, Ibu guru sekalian, peserta diseminasi, bila ada seseorang berbuat salah pada kita, ya, pada kita semua selaku guru, terutama dalam dunia pendidikan, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan jawaban besar kita semua itu ada menolak sama tawaran itu, atau bilang tidak usah atau tidak apa-apa atau lupakan saja. Nah, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah, maka kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Ya. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Suara saya jelas? Ya, jelas. Ya, daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi besar. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, tidak hanya guru penggerak saja, maka ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Misalnya, salah satunya adalah Anda menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Atau Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau Anda mengatakan Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Atau kita selaku guru akan bertanya kepada murid-murid kita, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, seperti itu. Atau kita akan mengkritik dan dia mendiamkannya. Gitu. Nah, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti di atas, contohnya, mungkin membuat murid Anda menjadi anak yang gagal. Jadi kayak merasa bersalah atau merasa tidak nyaman, gitu ya. Padahal tujuan kami mengikuti guru penggerak itu membuat pendidikan senyaman mungkin, sebahagia mungkin, menggali potensi siswa-siswa kita tidak hanya supaya menjadi pemudi-pemuda atau siswa-siswi yang P3, istilah P3 adalah profil pelajar Pancasila, tapi juga kompetensi dan pembelajarannya membahagiakan, menyenangkan juga. Nah, itu yang harapan kita, gampangannya idealisme harapan guru ketika menghasilkan siswa. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Mari kita baca artikel mengenai restitusi. Jadi ini ada beberapa artikel restitusi, yaitu restitusi, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi dibuat untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Otomatis kalau ada suatu kelompok atau suatu kelas, ya, ketika ada satu membuat kesalahan, maka bisa dipastikan untuk kembali ke kelompoknya itu mereka seolah-olah merasa tidak nyaman karena ditolak, karena sudah membuat kesalahan. Maka dibuat restitusi ini agar bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, begitu. Itu menurut Gosen tahun 2004. Kalau menurut Gosen lagi tahun 96, sekian tahun sebelumnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi tidak hanya dilakukan di pajak, misalnya restitusi pajak kita dikasih pengampunan pajak begitu, tapi juga ada proses kolaboratif kalau di dalam dunia pendidikan yang ngajari murid nyari solusi, bantu berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan, dan harus memperlakukan orang lain tentunya dengan sesuatu yang baik. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya dari setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah dia kembali kepada dirinya yang baik tentunya. Nah, penekannya bukan bagaimana berperilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamannya. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi itu tujuannya. Jadi sekali lagi saya tekankan, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi pasti setiap manusia punya nilai kebajikan. Dengan restitusi, tiga restitusi yang saya sampaikan ini kepada teman-teman sekalian, itu tujuannya menjadikan siswa kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol pada dasarnya. Jadi kita memiliki ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik.
motivasi dari dalam diri siswa kita sendiri dan motivasi dari luar. Nah, dengan restitusi kita ketika murid berbuat salah maka guru akan menganggap dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi evaluasi diri tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan setelah memperbaiki kesalahan tentu mendapatkan harga dirinya kembali. Nah, restitusi menguntungkan korban karena tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan yang telah berbuat salah. Ya, ini sesuai dengan prinsip dari Pak William Glasser tentang solusi win-win solution. Ya, kalau kita istilahnya win-win solution, kalau bahasa Indonesianya solusi menang-menang. Itu kalau menurut Pak William Glasser. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk tumbuh ketika mereka melakukan kesalahan, bukan pada hakikatnya begitu cara kita belajar pasti memperbaiki diri dari kesalahan. Nah, murid perlu bertanggung jawab, ini yang perlu kita tanamkan atas perilaku yang mereka pilih, gitu. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, kita selaku guru, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga pada hidup mereka. Jadi restitusi ini sangat diperlukan. Jadi lebih mudahnya mungkin kita perlu menghindari cara-cara kita yang terlalu keras, reward and punishment, kita ubah menjadi restitusi. Nah, restitusi bukan untuk nebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jika untuk menebusnya tentu harus ada konsekuensi logis yang nanti mungkin bisa disampaikan di diseminasi yang lain. Itu juga termasuk bagian dari budaya positif. Jadi ini budaya positif ini ada banyak metode. Salah satunya adalah segitiga restitusi. Bisa difahami nggih rekan-rekan? Nggih, bisa. Iya. Monggo dilanjut nggih. Iya. Sambil mengingat waktu juga Pak Novi karena Iya, jadi langsung saja metode segitiga restitusi itu nanti ada di bentar. Ya. Jadi restitusi itu yang penting adalah poin-poinnya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan pada siswanya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti ada kata-kata kamu ingin menjadi seperti apa, seperti ini ya. Ya, kamu akan terlihat, terdengar, dan bagaimana dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kemudian sudah dibimbing restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Di mana di sini ada 3 tahap evaluasi, yaitu saya tidak suka cara saya berbicara padamu, kemudian kesalahan apa yang saya lakukan, ya. Kemudian saya telah lelah, selesai bicara terlalu cepat dan besok lagi dan seterusnya ini, ya. Nah ini restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu. Nah yang terakhir adalah ada prosesnya. Jadi restitusi ada prosesnya. 3 proses ini yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau digambarkan segitiga tabel itu seperti ini ya. Ada langkah menstabilkan identitas atau bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Mungkin saya perbesar sedikit. Akan cukup besar ya. Jelas ya? ya jelas. Ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Kemudian menanyakan keyakinan atau seek the belief. Jadi teori kontrolnya kalau yang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi mereka divalidasi kesalahan mereka, pasti ada alasannya. Mereka harus mengungkapkan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memotivasi internal. Jadi membangkitkan keyakinan kebajikan diri, membangkitkan kebajikan internal pada diri sendiri agar termotivasi untuk melaksanakannya. Secara umum seperti ini, ya segitiganya, ya, dimana ini validasi tindakan yang salah bentuk segitiga, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan Indonesia jadi sebentuk segitiga seperti ini. Dimana divalidasi tindakan yang salah itu ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian ketika menstabilkan identitas, awalnya ya bawah dulu, jadi dari kiri ke dari kanan ke kiri,
menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi kita perlu menggunakan kata-kata ini sebagai kuncinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu pada akhirnya, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini skripnya harus disampaikan ke rekan-rekan 3 sisi ini, ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu ini kata-katanya. Ini boleh dibaca Pak, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, peserta. Jadi ketika awal ketemu, kemudian kita adakan kata pembuka, kemudian kita ingatkan kesalahan mereka, kemudian baru skrip ini kita pakai. Jadi acuan lah. Anda boleh pakai bahasa Anda sendiri yang lebih sesuai, tapi saya kira itu tepat. Jadi pertama, berbuat salah tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari, jadi Bapak Ibu itu, guru itu tidak cari siapa yang salah, tapi Bapak atau saya ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu bisa menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri, jadi kembalikan pada dirinya sendiri. Setelah itu kita ke yang berikutnya, ya. Bentar. Ya, mohon maaf. Terus sisi 2, validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga ada kata kuncinya. Kata-kata kuncinya ada di bawah. Mohon maaf, Bapak Ibu. Kok turun ke bawah lagi. Nah, ini. Nah, ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Nanti kita lanjutkan, terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu, jadi kita diketahui alasannya, kita perlu memotivasi atau menaikkan motivasi internal atau kebajikan internal pada dirinya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Setelah kita tahu alasannya, kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap yang baru itu adalah sikap pendapat. Kita memuji bukan sikapnya yang tadi, tapi memuji kegigihan dia untuk berpendapat. Yang dimaksud sikap itu, kemudian menambahkan sikap baru tentunya solusi dari sikap tersebut. Ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ada skrip-skripnya juga. Ya, maka kita percaya sebagai kelas atau keluarga, gitu biasanya nanti ada hubungannya dengan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas atau tata aturan kelas yang dijadikan di pelajaran kita dijadikan keyakinan kelas. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa, kemudian kita tanya kata-kata kuncinya, setelah ingin jadi orang seperti apa, kita ajak mereka untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Nah, itu intinya dari segitiga restitusi, Bapak. Jadi tidak perlu kita ngirim ke tatib, kirim ke BK, atau lapor ke wali kelasnya. Di dalam pembelajaran kita bisa mengatasi sendiri dengan melakukan restitusi. Nah, ini sekian uraian dari saya, mungkin ada hal yang bisa ditanyakan di sesi tanya jawab 5 menit saja oleh saya kembalikan ke moderator Pak Widodo. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Novi Arisa. Jadi yang sesuai yang diuraikan tadi, bahwasanya ternyata restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama itu tentang memvalidasi menanyakan apa namanya Pak Novi tadi yang pertama identifikasi dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin Pak Heri mau menanyakan. Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Apabila tidak ada ini karena kita sudah hampir 20 menit ya. Jadi untuk
ini nanti akan ditayangkan di YouTube gitu, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa dikomen di YouTube atau bisa menghubungi langsung Pak Novia Riza untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya. Wes meninggalkan tempat.